Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, bersyukurlah pada hari ini kita masih dapat berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih diberikan Allah udara untuk kita hirup. Meski dalam suasana pandemi corona ini, kita tetap insya Allah diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan kemampuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan pada kali ini kita rasakan sangat jauh berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, di mana kebanyakan kita sedang dikarantina. Banyak saudara kita yang diuji dengan berbagai macam ujian yang demikian berat, diuji dengan hilangnya nyawa, hilangnya pekerjaan, hilangnya pencaharian. Tentu ini menjadi sesuatu yang membuat kita insya Allah saling memperhatikan, saling mencintai, bahwa kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama. Insya Allah musibah ini bisa sungguh-sungguh membuat kita tetap bergenggaman tangan, bergandeng tangan, saling berpelukan dalam rasa cinta. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin sharing tentang terapi syukur ketika menghadapi ujian. Syukur sejatinya menjadi senjata, menjadi obat, menjadi vitamin bagi orang yang mampu memahami hakikat syukur itu. Sesungguhnya syukur itu bermakna membuka. Siapapun yang bersyukur, dia mampu membuka rahmat Allah, menghitung, mengkalkulasi demikian banyaknya rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Musibah tidak membuat dia lupa bersyukur, karena nikmat Allah yang diberikan kepadanya masih jauh lebih besar daripada ujian kesulitan yang dialami. Karena itu orang yang memahami hakikat syukur adalah orang yang mampu menerapkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Siapapun yang sudah diberikan Allah rahmat, nikmat, maka sharinglah, ceritakanlah, jangan ditutup-tutupi. Orang yang mendapatkan ujian kesulitan jangan mengatakan, sayalah orang yang paling miskin, saya orang yang paling menderita, saya orang yang paling merana, keluarga saya tidak pernah berbahagia, jualan saya tak pernah laku-laku, penyakit saya tidak sembuh-sembuh. Ini orang yang sesungguhnya menyembunyikan, menyimpan rahmat Allah. Karena itu melalui nasihat sahabat Umar bin Khattab tentang terapi syukur, saya ingin berbagi, mudah-mudahan kita bisa praktekkan hakikat syukur ini sungguh-sungguh menjadi vitamin untuk kehidupan kita. Kata Umar bin Khattab, saya bersyukur ketika ujian kesulitan datang. Saya mengucapkan alhamdulillah saat musibah datang. Kenapa? Saya bersyukur karena sampai hari ini Allah tetap menanamkan iman di dalam hati saya. Allah tetap menancapkan keimanan yang mantap di dada saya. Seorang bisa diuji dengan hilangnya pekerjaan, kesulitan ekonomi, tapi jangan sampai dia hilang keimanan. Musibah yang terbesar bagi seorang muslim adalah ketika ia kehilangan iman saat ujian kesulitan datang. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, saya juga tetap bersyukur saat datang musibah, karena ujian kesulitan itu pasti tidak waktu yang lama akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Percayalah firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Percayalah akan firman Allah bahwa kesulitan, kesusahan, penyakit itu akan diganti dengan yang lebih baik. Innamal usri yusra. Bersama kesulitan itu akan datang kemudahan
karena itu jangan depresi, jangan stres, jangan membentur-benturkan badan ke dinding, apalagi sampai merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut. Ini namanya tidak ridha. Ini namanya menutupi rahmat Allah. Seolah-olah Allah itu salah alamat sedang menguji manusia. Tidak. Yakinlah pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, selanjutnya saya tetap mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena ujian kesulitan ini akan menghapuskan dosa-dosa. Begitu juga kita. Semua kita pernah berdosa. Semua kita pernah lalai. Ada kalanya dosa kita dihapuskan oleh Allah lewat ujian-ujian kesulitan yang kita hadapi. Mudah-mudahan musibah corona ini, insya Allah kita harapkan dapat menghapus dosa-dosa kita. Itulah yang kita harapkan. Dan yang terakhir, mengutip ucapan Umar bin Khattab, saya tetap bersyukur dalam keadaan kesulitan. Karena saya yakin ujian, kesulitan, musibah ini adalah cara Allah untuk menaikkan kelas keimanan. Ujian pasti datang kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Jadi seorang muslim tidak boleh kaget dengan ujian. Tidak boleh heran dengan ujian. Kenapa ujian ini datang kepadaku? Tidak boleh mengatakan kemarin baru saja datang ujian, belum hilang kesedihan sudah datang lagi. Tidak boleh. Begitulah cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Seperti firman Allah, apakah kamu dibiarkan saja mengatakan beriman, sementara kamu belum diuji oleh Allah? Dan terakhir, sekaligus penutup dalam pertemuan kita pada hari ini, selalulah bersyukur ketika ujian datang. Karena ujian yang datang itu sesungguhnya kalau kita mau lihat, tidak akan lebih parah, tidak akan lebih besar dibanding ujian yang dialami kebanyakan orang. Musibah corona sudah memporak-porandakan, meluluhlantakkan umat manusia di muka bumi ini. Kehilangan tenaga, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah. Ratusan ribu, ratusan jiwa yang hilang. Tapi di Indonesia kita masih tetap bersyukur. Kita tidak diuji oleh Allah sebagaimana Allah menguji oleh saudara-saudara kita yang di Amerika, yang di Prancis. Bersyukurlah, bersyukurlah Allah tidak menguji kita dengan sesuatu yang lebih berat. Padahal Allah tentu saja bisa, tapi Allah tidak lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.